Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadits Cibeet. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Anti Sang Cucu Dukun Santet. Jika kalian belum nonton part sebelumnya, baiknya tonton dulu agar nyambung dengan alur ceritanya. Cerita ini ditulis oleh Rama Atmaja. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Awal tahun 2014, Kota P, Jawa Timur. Susuk mana yang ingin kamu pilih? Ucap Mbah Arga. Yang ini, Mbah, tunjuk Anti. Oh, yang itu, ucap Mbah Arga. Iya, Mbah. Memangnya kenapa? Tanya Anti mengeringitkan dahi. Itu susuk Nyi Blorong, jelas Mbah Arga sambil menyisir janggutnya. Dan setelah Anti memasang susuk itu, ia selalu dibayangi dua sosok perempuan. Dengan mengenakan kebaya dan selendang, sosok itu selalu mengikuti Anti, menari-nari dengan mengibaskan selendangnya yang berwarna hijau. Beberapa hari sebelumnya, di tempat bising penuh dengan musik cedag-jedug, Mimi Wiwi menghampiri Dian untuk bertanya suatu hal. Dian, Anti pulang kampung. Heh, apa Mih? Teriak Dian. Kita ngobrol di luar, ucap Mamih menarik tangannya. Sesampainya di luar, Mamih melanjutkan pertanyaannya karena sudah seminggu Anti tidak masuk kerja dan tidak ada kabarnya. Padahal biasanya kalau mau libur, Anti selalu minta cuti. Tidak tahu Mih, kamarnya selalu ditutup dan sepertinya sakit kali, jawab Dian. Ya sudah, kamu tengok kalau sudah pulang. Kalau bisa temani dia. Jikalau memang sakit, karena besok hari liburmu, perintah Mimi. Beres bos, jawab Dian dengan senyuman, sembari memberikan salam hormat. Ah kamu, ucap Mimi dengan senyum. Kalau begitu, Dian lanjut dulu. Mumpung yang karaoke loyal, beli minuman mahal dan mau digratiskan kita minum-minum. Ujar Dian dengan tawa kecil tertahan bibir karena menutup mulutnya dengan telapak tangan. Mami tidak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya. Lantas mengekori Dian dan masuk ke dalam tempat karaoke miliknya. Keesokan harinya, Dian pulang agak siangan. Sebelum masuk kamar mesnya, ia sempatkan mengunjungi kamar Anti. Pintu diketuk sambil memanggil namanya. Beberapa kali namun tak ada jawaban. Ceklek, terdengar suara kunci yang dibuka dari dalam, namun pintu tidak terbuka sama sekali. Dian pun memegang daun pintu, membuka kamar Anti. Dian masuk dan mendapati Anti terdiam di sudut di antara dinding. Ia memeluk kedua lutut, menyembunyikan wajahnya dengan rambut tergerai acak-acakan ke depan. Anti, itu kamu? Tanya Dian perlahan mendekat. Jangan mendekat mbak, aku malu, ucap Anti. Kamu kenapa? Tanya Dian, perlahan duduk berjongkok di depan Anti. Wajahku mbak, wajahku, jawab Anti dengan isakan. Mbak boleh lihat wajahmu? Tanya Dian. Anti tidak menjawab, ia hanya mengangguk. Perlahan Dian meraih rambut yang menutupi wajah Anti. Dibukalah rambut itu secara perlahan. Astaga, apa yang terjadi dengan wajahmu? Teriak Dian kaget setelah melihat wajah Anti yang nampak begitu merah. Ada yang menyiram wajahku mbak, rasanya begitu panas, jawab Anti.
Siapa yang melakukan hal tersebut? Tanya Dian. Aku nggak tahu, Mbak. Tidak sempat melihat wajahnya, hanya melihat belakang punggungnya saja saat perempuan itu meninggalkanku. Jelas Anti. Awalnya apa yang terjadi? Tanya Dian lagi. Lalu Anti menceritakan kejadian sebelum penyiraman. Dian diam. Ia menebak kalau yang melakukan hal tersebut pastilah Sari, istri Andra. Namun ia tidak berani memberitahu karena merasa bersalah karena hari itu sudah menunjukkan keberadaan Anti pada Sari. Sehingga kejadian tersebut pun terjadi. Kamu sudah makan? Tanya Dian. Sudah. Jawab Anti melirik ke arah meja yang di sana ada beberapa bungkus roti dan air mineral. Nggak makan nasi? Tanya Dian setelah mengikuti arah meja yang Anti lihat. Enggak, Mbak. Jawab Anti kembali menunduk. Kenapa? Tanya Dian lagi semakin penasaran. Karena entah mengapa, setiap lelaki yang melihat wajahku berasa jijik. Aku malu, Mbak. Sampai-sampai keluar rumah nyari makan pakai jarik buat tudung, mengenakan masker dan kacamata hitam. Jelas Anti. Hahaha. Dian tertawa setelah mendengar ceritanya. Malah tertawa. Sindir Anti mendongakkan kepala melihat wajah Dian. Kamu sih lucu. Ya sudah, bagaimana dengan tawaran Mbak yang lalu? Kamu ikut pakai susuk untuk menambahkan aura kecantikan, supaya lelaki kembali tergila-gila lagi denganmu. Gak usah melakukan puasa dan ritual aneh-aneh itu lagi. Saran Dian membuat Anti diam sejenak. Baiklah, Mbak. Jawab Anti sedikit ragu. Oke, kalau begitu besok ke Kota P, Jawa Timur. Di sana ada ahli susuk bernama Mbah Arga. Ucap Dian berdiri berjalan dengan lambayan meninggalkan Anti. Anti merenung. Ia terpaksa menyetujui usulan Dian. Karena ia pun berpikir sudah tak lagi menjadi sugar baby om-om yang biasa menghidupinya. Esok pun tiba. Anti memakai jarik yang biasa ia pakai ritual untuk menutupi wajahnya. Ia mengetuk pintu kamar Dian, dan dengan segera Dian keluar kamar lalu mereka pun berangkat. Keduanya mulai perjalanan menaiki bus dari kota S menuju kota N. Menurut Dian, dukun tersebut tinggal di kota P. Saat sampai di kota N pukul 15, lalu mereka melanjutkan perjalanan naik bus lagi menuju kota P. Sesampainya di sebuah desa yang ada di kota P, mereka berdua langsung menuju ke kediaman Mbah Arga. Setibanya di kediaman Mbah Arga, tanpa memberitahukan maksud dan tujuannya, Mbah Arga sudah mengetahui terlebih dahulu tentang maksud dan tujuan kedatangan mereka berdua. Masuklah, ucap Mbah Arga menunjuk ke ruangan pribadi atau tempat biasa dia melakukan ritual. Ketiganya masuk lantas duduk saling berhadapan. Bau kemenyan dan dupa berasa begitu menyengat di ruangan itu. Anti dan Dian saling pandang, lalu Mbah Arga membuyarkan lamunan keduanya. Pilihlah, susuk mana yang ingin kau pasang di wajahmu. Jelas Mbah Arga menunjukkan peti kotak berwarna hitam yang ada di depannya. Anti mengambil kotak itu, lantas membukanya. Terlihat beberapa jenis susuk, dan Anti pun memilih sambil bertanya. Kalau yang ini berapa, Mbah? Tanya Anti. Oh, yang itu. Harganya sekian. Jawab Mbah Arga. Yang ini? Tunjuk Anti ke susuk yang lain. Kalau yang itu agak mahal. Jawab Mbah Arga lagi. Ya sudah, yang ini saja. Kayaknya bagus. Untuk masalah harga tidak usah khawatir. Yang penting hasilnya. Jelas Anti membuat Dian menatap heran. Membuka mulutnya lebar-lebar. Lalu dialog keduanya pun terus berlanjut seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hal itu membuat Dian kaget. Karena Anti memilih susuk dengan kualitas terbaik atau bisa disebut susuk Nyi Blorong.
padahal dirinya tidak berani memakai susuk tersebut. Memang semakin bagus barangnya, semakin hebat pula khasiatnya. Tetapi akan semakin berat karena harus siap menanggung segala resikonya. 15 menit berlalu, susuk berlian pun sudah terpasang di beberapa bagian wajah Anti. Setelahnya Dian memberikan amplop tebal ke Mbah Arga. Dan terlihat keduanya nampak begitu akrab, sepertinya mereka berdua sudah lama saling mengenal. Pukul 21, mereka ingin kembali ke kota es Jawa Tengah, tetapi karena sudah terlalu lelah, keduanya memutuskan untuk menginap di salah satu hotel kecil. Lelah itu membuat Anti langsung terlelap, namun sebelum memejamkan kedua matanya, Anti melihat ada seorang perempuan mendekati tanpa berucap sepatah kata pun. Paginya pukul 8, Anti dan Dian melanjutkan perjalanannya ke kota es. Sesampainya di kota es pukul 15, mereka langsung pulang ke mes dan masuk ke kamar masing-masing. Anti diam sejenak di dalam kamar. Ia merasa sudah tak nyaman berada di kota tempat ia tinggal sekarang, karena kesalahan yang ia lakukan dan takut jika masih ada perempuan yang lain menaruh dendam. Anti teringat, Dian pernah bercerita tentang sebuah tempat yang dulunya ia kerja di sana. Dan Anti memutuskan pindah kerja ke tempat itu, tempat karaoke dan diskotik terbesar di kota M, Jawa Timur, dengan wajah baru dan pengalaman baru. Mungkin besok pagi aku ngomong sama Mbak Dian. Kali saja mau menunjukkan alamat tempat itu, sembari sekalian pamit, gumam Anti. Ia membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Rasanya ada sesuatu yang hilang. Anti mencoba berpikir secara keras, dan ia teringat jarik peninggalan kakeknya tertinggal di bus yang kemungkinan jatuh di bawah kursi penumpang sewaktu ia tertidur di tengah perjalanan pulangnya. Selamat tinggal jarik pengasihan, ucapnya tersenyum sambil memejamkan kedua matanya. Tepat tengah malam, Anti merasa ada tangan di tubuhnya. Tangan-tangan yang lembut seperti tangan seorang perempuan. Anti membuka kedua netranya. Ia kaget saat melihat dua sosok perempuan berkemben dengan selendang hijau tersenyum menatapnya. Kedua sosok itu mengerayangi anggota tubuh Anti, seakan seorang yang ingin melakukan hubungan sesama jenis. Desahan yang Anti dengarkan serta tawa khas dua makhluk astral membuatnya hanya bisa terdiam. "Siapa kalian? Mau apa?" batin Anti bertanya. Desahan dan rabaan perlahan dari jari lentik sang makhluk membuat Anti tak bisa melakukan apapun. Anti tak mungkin kabur, apalagi teriak. Ia hanya bisa pasrah sambil berharap kedua matanya cepat terpejam. Entah setelah beberapa menit Anti tertidur dan dengan dalam keadaan keringat membasahi tubuhnya. Anti bergegas bangun, mengambil peralatan mandi dan keluar dari kamar mesnya. Tatapan aneh dari orang di luar membuat Anti bingung. Mereka menghentikan segala aktivitasnya saat melihat Anti. Kecantikan yang dimiliki tak hanya mampu menarik lawan jenis, bahkan sesama jenis pun merasa tertarik. "Anti, inikah alasanmu beberapa hari ini mengurungkan diri di dalam kamar? Rahasianya apaan? Wah, cantik banget." Anti tersenyum, tak menghiraukan mereka dan lanjut berjalan menuju kamar mandi. Nampak beberapa perempuan menatapnya berjalan. Anti terus berlanjut sampai ia menerobos antrian dan mandi terlebih dahulu. Keluar dari kamar mandi, nampak Dian menatap dengan senyuman. Anti balas senyum kemudian mendekatinya. "Mbak, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan nanti," ucapnya. "Apaan?" tanya Dian. "Nanti saja Mbak. Selesai Mbak mandi nanti aku ke kamar Mbak," jelas Anti. "Oh ya sudah," ucap Dian. Anti kembali melangkah menuju kamarnya. Lekas ia menutup pintu dan senyum kegirangan. Coba dari dulu pakai susuk, gak repot harus puasa dan melakukan ritual.
ucapnya dalam batin. Anti segera mengganti pakaian, lantas mengemas semua barang-barang yang ingin dibawanya. Setelah semuanya selesai, ia melepas penatnya di atas ranjang, lalu keluar kamar menuju kamar Dian. Anti masuk tanpa permisi. Dian kaget melihat ke arah belakang. Bocah sembrul, aku belum pakai pakaian nih. Tutup, tutup, teriak Dian diiringi tawa. Dibuka saja, Mbak, jawab Anti membuka lebar kamar Dian. Ah, Dian teriak sambil menutupi kembali tubuhnya dengan handuk seraya melangkah mendekati Anti. Ih, bandel. Kalau dilihat tukang kebun bagaimana? Tanya Dian sedikit kesal. Gak apa-apa, Mbak. Amal sedikit kenapa? Ucap Anti dengan senyuman. Amal jidatmu, jawab Dian sambil menempelkan telunjuknya ke kening Anti, seraya mendorong telunjuknya dengan sangat perlahan. Keduanya pun tertawa. Lalu Dian segera menunjuk ke lemari, mengambil dan mengenakan pakaiannya. Sambil bersandar ke belakang pintu, Anti menatap ujung tembok tempat Dian mengenakan pakaiannya. Lagi-lagi ia melihat dua sosok wanita itu tersenyum ke arahnya. Anti tak menghiraukan sosok tersebut, lalu mengutarakan maksud kedatangannya ke kamar Dian. Mbak, aku ingin pindah. Pindah? Kenapa? Tanya balik Dian sambil mengenakan pakaian. Di sini namaku sudah jelek, Mbak. Jelas Anti. Salahmu. Kerja ya kerja, malah jadi pelakor. Sindir Dian. Bisa minta alamat yang dulu pernah Mbak kerja? Tanya Anti. Kapan ke sana? Tanya balik Dian. Sekarang, Mbak, jawab Anti. Kenapa buru-buru sekali? Gak pamitan dulu sama yang lain? Tanya Dian lagi. Enggak, Mbak, jawab Anti. Ya sudah, aku berikan alamatnya. Kalau sudah di sana kabari. Kapan-kapan aku main ke sana, ucap Dian. Iya, Mbak, terima kasih, ucap Anti, dan Dian langsung mencatat alamat tersebut lalu diberikan pada Anti. Dengan segera Anti pamit, lalu bergegas masuk ke kamar mesnya, membawa semua barang miliknya dan pergi meninggalkan kota yang menjadi kenangan pahit baginya. Anti pergi ke kota E menggunakan bis. Sampai di tempat sudah agak sore. Dengan segera menyewa ojek, lalu pergi menuju tempat yang ada di kertas catatan pemberian Dian. Anti sampai di depan tempat karaoke dengan segera menuju tempat itu untuk melamar kerja. Oh, Dian yang memberikan rekomendasi tempat ini ke kamu? Tanya perempuan pemilik tempat karaoke dengan rambut diikat pakai kacamata, mengenakan kemeja dengan kancing bagian atas dibuka yang memperlihatkan bagian dada. Iya, Bu Riris, jawab Anti. Tapi di sini sudah penuh. Jadi bagaimana kalau di bagian diskotik? Tanya Bu Riris lagi. Tidak masalah, jawab Anti. Ya sudah, besok sudah bisa bekerja. Untuk sekarang, istirahatlah dulu, seru Bu Riris. Lalu keduanya keluar dari ruangan kantor karaoke. Bu Riris langsung memanggil Nunik untuk mengantar Anti ke mesnya. Singkatnya, saat sampai di mes, Anti diberikan kamar yang entah mengapa mata-mata penghuni mes yang saat itu ada di luar menatap ke arahnya. Ada yang salahkah dengan tempat ini? Tanya Anti dalam batin. Nunik membuka pintu lalu memberikan kunci pada Anti. Terlihat dari luar, kamar yang begitu kotor seakan tak pernah dihuni. Jangan kaget, memang tak ada yang menempati. Sedangkan kamar lain tidak ada yang kosong, jelas Nunik. Memangnya ada apa? Kok sampai tidak ada yang mau menempati? Tanya Anti. Nanti tahu sendiri, aku tinggal, ucap Nunik perempuan yang dari awal berwajah kaku. Seakan otot-otot di bibirnya sudah membeku sehingga membuatnya tak bisa tersenyum. Terima kasih, Mbak, ucap Anti. Namun Nunik tak menjawab. Ia terus melangkah meninggalkan Anti. Anti tak ingin mempedulikan hal tersebut. Dengan segera memasuki kamar mes yang kotor.
dengan debu-debu bercampur jaring laba-laba yang begitu banyak yang hampir menutup semua bagian langit-langit. Sepertinya ada sesuatu yang janggal di kamar ini, gumam Anti, lalu meletakkan tas di atas meja yang sebelumnya sudah ia bersihkan terlebih dahulu. Selesai bersih-bersih, Anti merasa lapar. Setelah meletakkan semua pakaian di lemari, ia segera pergi meninggalkan kamar mesnya, lalu pergi untuk mencari rumah makan yang tak jauh dari mes. Selesai makan, Anti pun kembali. Ia berdiri di depan gerbang mes. Dilihatnya ada seorang paruh baya yang membuka gerbang. Dari jauh nampak seorang perempuan berlari mendekati Anti. "Selamat datang di mes," sambut perempuan itu tersenyum. Iya mbak," balas Anti menatap arah belakangnya yang terdapat pohon beringin di tengah lapangan mes. "Aku kira kamu bakal nyasar," tanya perempuan itu membuat Anti bertanya-tanya dalam hatinya. "Enggak mbak, kan siang tadi dari sini," jawab Anti bingung. "Oh syukurlah," ucap perempuan itu tersenyum. "Pak Doyok, ini Anti yang akan tinggal di sini." "Anti, ini Pak Doyok, beliau penjaga mes," lanjutnya memperkenalkan. "Salam kenal Pak," ucap Anti menyapa. "Salam kenal juga Neng," balas Pak Doyok. Pak Doyok menatap bingung ke arah Anti. Dia membalikan pandangan ke belakang, matanya mengitari setiap kamar di mes karyawan. "Maaf Neng Kei, bukannya semua kamar sudah penuh?" tanya Pak Doyok kembali menatap perempuan yang dipanggil olehnya dengan sebutan Kei. "Kan masih ada kamar nomor 13 Pak," jawab Kei. "Tapi Neng?" tanya balik Pak Doyok dengan tatapan ragu. "Sudahlah Pak, jangan khawatir. Anti pasti betah tinggal di kamar nomor 13, balas Kei. "Yuan, ikut Mbak," lanjut Kei mengajak Anti. Kei membalikkan badannya. Ia mulai berjalan. Anti mengikutinya dari belakang, namun matanya menatap ke arah Pak Doyok yang tertunduk, sedangkan mulutnya seakan ingin berucap. Anti terus mengikuti Kei, sedangkan Pak Doyok menutup gerbang. Keduanya terus berjalan hingga sampai di depan kamar bertuliskan nomor 13. "Kamarmu di sini, An. Masuklah dan istirahat. Nanti malam Mbak ajak kamu ke tempat kerja," jelas Kei sambil membuka pintu. Anti tak menjawab, ia hanya mengangguk sambil masuk ke dalam kamar tersebut. "Kalau cari Mbak, di kamar nomor 3 ya. Mbak mau tidur dulu, soalnya shift malam," jelas Kei lagi. Anti balas mengangguk dan Kei menutup pintu kamar dari luar. Anti terus berjalan. Matanya menelisik setiap penjuru kamar, sambil terus memikirkan perempuan bernama Kei. Dari mana ia tahu Anti dan mengapa so akrab? Anti terus berpikir, apa sebelumnya pernah punya teman bernama Kei? Kalaupun iya, mengapa ia ada di sini dan tahu kalau Anti menempati kamar nomor 13? Ia berdiri di ujung kamar, matanya mengawasi lukisan seorang wanita mengenakan kemben, duduk anggun menatap ke depan. Anehnya, lukisan tersebut seakan dirawat karena tak terdapat debu sedikit pun. Dari pertama datang, pintu kamar tidak dikunci. Anti mencium aroma bunga 7 rupa. Matanya langsung mencari sumber aroma itu. Namun seakan tak ada apapun di dalam kamarnya. Anti berjalan mundur beberapa langkah. Ia mulai memalingkan bagian tubuh ke kanan, membuka lemari dan meletakkan tas kecilnya yang berisi dompet dan ponsel. Anti berjalan mendekati pintu. Ia membuka pintu sambil matanya mencari sosok Kei yang mungkin masih ada di area luar. Dari arah kanan nampak ada seorang perempuan berjalan. "Kamu orang baru?" tanya perempuan itu menatap heran dalam kamar. "Iya mbak," jawab Anti. "Selamat menikmati malam," ucap perempuan itu kembali berjalan dengan lambaian ke belakang. "Memangnya kenapa mbak?" tanya Anti, tetapi perempuan itu tak memalingkan tubuh maupun menjawab.
Ia hanya menggerakkan tangannya dengan lambaian yang seakan ucapan selamat tinggal. Anti keluar kamar, menutup pintu. Ia melihat Pak Doyok masih berdiri di depan gerbang, menatapnya dari kejauhan. Kira-kira ada apa di kamar Anti dan apa yang akan terjadi pada Anti selanjutnya? Kita lanjut di part selanjutnya. Saya Hadi pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.